Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gema Pos TV. Dalam pemberdayaan disabilitas, negara tentunya membutuhkan peran serta dan bantuan dari pihak swasta. Pihak swasta sendiri dapat turut memberdayakan para disabilitas dengan program-program CSR-nya. Program CSR ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terutama dalam pasal 74 ayat 1. Sejauh mana program ini dapat diimplementasikan dan sejauh mana program ini sudah terrealisasi. Untuk menjawab hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan praktisi CSR sekaligus mantan staf khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Fernandes Hutagalung. Selamat pagi Bapak Fernandes. Selamat pagi Sabrina. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak? Kan berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 pasal 74. Ya, pasal 74 ayat 1 tuh perusahaan yang wajib melakukan CSR adalah perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Nah, menurut Bapak gimana nih pengertian ini? Apakah memang hanya perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang harus melakukan CSR? Sebenarnya undang-undang ini terbit dalam rangka untuk bisa menyelamatkan dan memajukan masyarakat umum. Jadi menyelamatkan lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat umum. Mungkin melalui pendidikan atau melalui kesehatan. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang diturunkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Dan karena berdasarkan itu, maka hadirlah Undang-Undang 40 tahun 2007 ini untuk agar PT para perusahaan ini melakukan perbuatan baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan itu. Tentang hal perusahaan-perusahaan yang berbasiskan sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, memang ada yang langsung berkaitan dengan sumber daya alam. Misalnya perkebunan. Mereka memakai lahan tanah dan memakai air langsung dari alam. Kemudian tambang-tambang. Mereka mengambil mineral langsung dari alam. Kemudian juga perusahaan perikanan, perusahaan ternak, dan ini semua bukan hanya itu saja. Jadi yang menyangkut yang disebutkan oleh Undang-Undang PT bukan hanya itu saja, tapi juga perusahaan, misalnya perusahaan pembiayaan terhadap terhadap industri-industri yang kita sebutkan tadi, tidak berkaitan langsung dengan sumber daya alam, tapi mereka membiayai proses dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk yang lapis keduanya pun itu tetap mengacu kepada undang-undang PT ini, gitu. Jadi mereka tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, karena di dalam supply chain mereka, rantai pemasok yang ada dalam proses industri mereka, dalam hal ini misalnya industri perbankan atau keuangan, ada di situ menyangkut dengan industri yang berbasiskan sumber daya alam, gitu. Nah, kalau begitu berarti maksudnya pengertiannya lebih dari apa yang tertulis di dalam pasal 74 ayat 1 tersebut ya Pak ya. Maksudnya bukan hanya perusahaan yang mengelola sumber daya alam, namun juga perusahaan-perusahaan yang terkait dalam pendanaan pengelolaan sumber daya alam. Kalau begitu apakah tidak dikhawatirkan
akan rancu ya Pak. Apakah menurut Bapak harusnya undang-undang ini direvisi saja seperti itu? Karena dikhawatirkan pengertian ini tidak dapat dimengerti secara detail seperti yang Bapak jelaskan tadi oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan itu. Tapi dari PP-nya, peraturan pemerintah turunan dari undang-undang itu tahun 47 2012 itu menegaskan bahwa semua perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, jadi semua perusahaan jadi tidak terkecuali yang bukan sumber daya alam. Khusus untuk sumber daya alam, malah di PP tersebut ditekankan lagi bahwa perlu ada kepatutan dan kewajaran dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam itu. Jadi memang undang-undang PT, karena PT, kalau kita membuka PT semua kan semua industri, semua bisnis bisa masuk kan. Jadi tidak terkecuali perusahaan yang bukan sumber daya alam. Jadi saya pikir PP turunan dari undang-undang ini sudah menjawab kesimpang siuran atau ketidakmengertian berkaitan dengan kata hanya sumber daya alam itu. Ya. Tapi menurut Bapak sendiri nih Pak, sebagai praktisi CSR, apakah tidak lebih praktis jika undang-undang dan pengertiannya itu dibuat lagi ke dalam undang-undang yang baru Pak? Jadi hanya dalam satu draft saja gitu Pak, hanya dalam satu file tentang itu Pak, tidak dengan dua file seperti itu. Ya bisa saja itu terjadi, dan mungkin nanti akan diinisiasi apa ada isu-isu yang lain yang mungkin bisa kita angkat untuk diubah undang-undangnya. Tapi untuk saat ini para praktisi CSR sudah cukup dengan undang-undang berikut dengan PP-nya gitu. Dan yang terpenting dari semangat tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah kesukarelaan dari setiap pemangku kepentingan CSR, pelaku CSR ini. Sehingga bukan keterpaksaan, dengan undang-undang yang ada masih cukup untuk kita bisa melakukan tanggung jawab kita di dalam sosial dan lingkungan. Kemudian kita juga berharap munculnya dengan undang-undang ini, munculnya PT-PT yang memiliki niat baik dan berdampak baik bagi sosial dan lingkungan. Tentu itu harapan para pembuat undang-undang dan itu harapan negara. Dan kita yang mengimplementasikannya melalui perusahaan-perusahaan yang ada, kita mendesain bagaimana kita bisa menjawab tantangan, memberikan yang baik bagi lingkungan sekitar dan bagi masyarakat. Jadi, dan itu tanpa terkecuali, siapapun yang akan membuat PT, mereka diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu di sekitarnya barangkali, atau mereka punya binaan lingkungan dan sosial dan lingkungan itu. Kemudian nah, kita berharap semuanya, kalau semua perusahaan, semua PT punya niat baik dan berdampak baik, itu akan membuat seperti kerusakan lingkungan, seperti kondisi-kondisi sosial di masyarakat itu semakin hari berkurang. Dan peran swasta di dalam hal ini PT itu sangat signifikan dalam mengurangi kerusakan
sosial dan kerusakan lingkungan melalui TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang tanggung jawab sosial lingkungan ini tidak dibatasi, maksudnya ini berlaku untuk semua perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan baru, Pak? Yang belum tentu mereka mendapatkan laba. Dari mana mereka melaksanakan CSR itu atau tanggung jawab sosial lingkungan tersebut? Ya tentu tanggung jawab sosial dan lingkungan jangan semata-mata dilihat melalui anggaran, meskipun tetap ada hubungannya dengan anggaran. Jadi seperti misalnya ada sebuah perusahaan jamu rumahan, dia karena perusahaan jamu rumahan akhirnya dia bisa menggerakkan kaum muda di sekitar dia untuk membawa atau memberikan bahan-bahan baku di sekitar desa dia. Kemudian anak-anak muda lainnya bisa mengantarkan jamu ini karena jamu rumahan, jadi mengantarkan jamu ini ke tempat para pelanggannya, dan itu yang bayar bukan dia, tapi pelanggannya yang bayar ongkos dari tempat dia ke pelanggannya. Anda bisa bayangkan bahwa satu tukang jual jamu rumahan, dia bisa menggerakkan potensi masyarakat, potensi yang menyediakan sumber bahan baku, dan kemudian menyediakan lapangan kerja untuk anak muda untuk mengantar jamu yang sudah disediakan itu. Jadi itu salah satu contoh bahwa punya perusahaan, punya PT dengan niat baik dan mau punya berdampak baik, itu bisa dilakukan, dan ya bisa jadi tanpa anggaran. Jadi kalau dibilang ini perusahaan baru, oke, perusahaan baru, dan bagaimana dia bisa menjadi berdampak buat sekitarnya. Memang itu tidak gampang, perlu kreativitas, perlu inovasi dari yang punya perusahaan maupun staf-stafnya yang ada. Bagaimana misalnya perusahaan baru itu bisa mengefisiensikan pemakaian kertas. Di satu sisi dia menyelamatkan lingkungan, tapi di sisi yang lain dia efisien. Anggaran untuk penyediaan kertas berkurang. Jadi atau misalnya kayak seperti sekarang, work from home, itu akhirnya sewa ruangan juga beberapa kantor hanya kecil atau sedikit karena tidak membutuhkan ruang yang begitu besar. Karyawannya sudah pada work from home. Nah, itu akan memberikan dampak positif bagi si perusahaan dan bagi si yang pekerjanya. Beberapa mungkin biasa bekerja sampai malam sehingga keluarga tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Tapi melalui work from home diharapkan baik tugas maupun keluarga bisa mendapatkan porsinya dengan baik masing-masing. Saya pikir itu tergantung kreativitas ya. Bagaimana perusahaan baru mampu melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, masih terkait CSR nih Pak, tapi saya ingin mengaitkan sekarang dengan disabilitas, teman-teman disabilitas. Menurut Bapak nih, gimana program CSR dari swasta sekarang? Apakah ada program CSR yang mau merangkul teman-teman disabilitas? Ya, saya pikir kaum disabilitas banyak spektrumnya, baik dari sisi ketunaannya maupun dari pendidikan dan latar belakang mereka masing-masing. Dan sangat mungkin bahwa mereka ikut aktif di dalam sebuah perusahaan atau malah mereka membuat perusahaan. Dan ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan
bahwa dengan adanya disabilitas di dalam sebuah perusahaan itu membuat keberagaman di dalam sebuah perusahaan itu semakin lengkap. Jadi bukan beragam secara jenis kelamin atau secara suku, agama, ras, dan pilihan politik, tapi juga ada teman-teman disabilitas di sebuah perusahaan, di mana itu akan membangkitkan sebuah kultur baru, budaya baru di dalam perusahaan, bagaimana di setiap pekerja di sana bisa saling menghargai, terutama menghargai temannya yang memiliki disabilitas. Kemudian disabilitas juga bisa dipandang sebuah opportunity, sebuah kesempatan baru. Anda bayangkan kenapa orang membuat pesawat terbang? Itu karena ketidakmampuan, disable, ketidakmampuan manusia untuk terbang. Kemudian manusia berpikir untuk bisa terbang. Maka muncullah kapal terbang. Baru-baru ini saya dikirimkan video tentang kornea buatan. Kornea buatan itu atas dasar apa dibuat kornea buatan? Atas dasar ada orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, maka membutuhkan kornea buatan itu. Kemudian ada banyak sebenarnya teknologi-teknologi baru seperti misalnya night vision. Night vision itu di dalam perang sangat dibutuhkan karena mereka punya kacamata yang melihat panas tubuh. Nah, itu sebenarnya berangkat dari ketidakmampuan manusia untuk melihat di dalam gelap. Maka diciptakanlah alat seperti itu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita bangun bersinergi bersama, baik di dalam perusahaan-perusahaan teknologi tinggi, menyediakan fitur-fitur yang baru, misalnya teman-teman kita yang tidak dapat melihat, tapi bisa membuat sebuah tulisan bagus melalui audio. Nah, itu perusahaan-perusahaan teknologi sudah bisa, mestinya sudah bisa membuat atau menjadikan saudara-saudara kita itu inspirasi bagi perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Saya berharap ke depan Indonesia pionir dalam hal ini, sehingga yang namanya CSR itu masuk di dalam strategi perusahaan. Karena CSR itu berangkat dari rantai pasokan. Jadi dari hulu sampai hilir, produksi itu sampai menjadi sampah, dan sampahnya seperti apa nantinya itu mesti sudah dipikirkan di dalam PT ini, di dalam perusahaan ini, sehingga kaum disabilitas ada di mana, sebagai dari awal kah atau sebagai akhir, atau di dalam sebuah proses. Di dalam semua tahapan, teman-teman disabilitas sangat mungkin berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial lingkungan ini. Dan sering ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan CSR ini, dan kita berterima kasih bahwa perusahaan-perusahaan ini memberikan bantuan untuk kaum disabilitas. Tapi kita sangat berharap bahwa CSR dipakai di dalam strategi perusahaan sehingga kaum disabilitas terangkat, bukan hanya mendapatkan bantuan, tapi mereka juga ikut berpartisipasi melalui pemberdayaan mereka untuk ikut serta dalam usaha, untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contohnya misalnya para kaum disabilitas yang bekerja di perusahaan itu ikut misalnya mengajar di sebuah sekolah di lingkungan daerah tempat berdirinya industri atau perusahaan tersebut.
itu kan melibatkan teman-teman kita disabilitas ikut berperan aktif dalam pembangunan, dalam perusahaan di mana tempat mereka direkrut dan bekerja. Ya. Berarti salah satu cara pemberdayaan disabilitas oleh perusahaan swasta, salah satunya mungkin adalah dengan perekrutan atau pengajakan mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan negeri dan bersinergi bersama lah gitu ya Pak ya. Cuma masalahnya adalah sebenarnya untuk perekrutan atau bersinergi bersama ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pak, bahwa swasta harus menerima 1% dari jumlah karyawannya. 1% itu maksudnya teman-teman disabilitas. Sampai saat ini untuk implementasinya sendiri sangat susah Pak. Saya lihat, kita semua tahu ya Pak ya, kalau misalkan 1% itu sendiri terlihatnya susah untuk dilakukan gitu Pak. Kira-kira apa sih Pak tantangannya? Tantangan yang pertama adalah kompetensi. Tentu perusahaan adalah kita mesti tahu dia entitas bisnis, sesuatu yang harus mendatangkan untung baik bagi shareholder yang investor maupun buat stakeholder, termasuk di dalamnya karyawan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi karena sifat perusahaan seperti itu, perusahaan membutuhkan punya goal-goal, punya tujuan-tujuan sendiri terhadap perusahaan mereka. 5 tahun ke depan ini menjadi apa, 10 tahun akan menjadi apa. Dan dari goal-goal itu mereka akan melihat kompetensi apa dari seseorang yang bisa mendukung untuk tujuan ke sana. Jadi disitulah teman-teman disabilitas mesti memiliki kompetensi yang diharapkan perusahaan tersebut. Kita berharap bahwa ini bukan kita melihat ketika mau melamar kerja, tapi kita perlu melihat dari awal, dari pendidikan mereka, dari mulai tingkat dasar sampai lanjut, bahkan sampai universitas atau vokasi barangkali. Nah, apakah mereka disiapkan menjadi siap pakai untuk siap kerja? Nah, jadi di tengah-tengah itu ada pelatihan untuk bagaimana teman-teman kaum disabilitas itu fit atau cocok masuk ke dalam dunia kerja ini. Apa yang terjadi di dalam dunia kerja? Mereka mesti sudah siap, baik secara kompetensi pekerjaannya, keahliannya, maupun sosialnya. Jadi kemampuan sosial mereka juga diharapkan mampu ikut bersama-sama membangun perusahaan itu. Jadi kendalanya ya kurang lebih seperti itu. Mungkin memang ada perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan lapangan kerja khusus untuk kaum disabilitas dengan pekerjaan tertentu misalnya. Itu juga karena niat baik dari yang punya perusahaan, dan yang punya perusahaan melihat ada potensi di balik disabilitas mereka, itu yang mereka angkat. Beberapa perusahaan garment misalnya itu mempekerjakan teman-teman kita yang dari disabilitas, dan sampai sejauh ini perusahaan itu masih terus menjalankan usahanya dan tetap menghasilkan profit yang bisa dibagikan bersama kaum disabilitas lainnya. Yang terjadi bukan saja di dalam perusahaan, tapi sinergisitas dengan stakeholder dari pemangku kepentingan dari teman-teman disabilitas juga. Seperti misalnya akademisi mencari penemuan dan inovasi riset
tentang teman-teman kita ini, baik secara fisik maupun secara sosial di dalam masyarakat. Kemudian kerjasama dengan komunitas-komunitas, karena spektrum kaum disabilitas ini banyak, tentu banyak juga komunitas-komunitas disabilitas dengan keunikannya dan potensinya masing-masing. Kemudian bisa juga bersinergi dengan dunia industri dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar kebijakannya itu bisa ramah terhadap kaum disabilitas dan besarnya kaum rentan. Dan kemudian tentu juga bagaimana proses sinergisitas ini sudah dimulai ketika dari anak-anak, dari kecil, sehingga sinergi yang dimaksud juga membangun pemahaman yang secara utuh di anak bangsa, sehingga kita tidak ada lagi penghinaan atau bullying terhadap saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Kita bicara nanti 10-20 tahun lagi dengan mempersiapkan dasarnya dari mulai sekarang. Jadi bagaimana CSR juga bisa melihat CSR perusahaan mempunyai daya ungkit bagi usahanya dengan merekrut para kaum disabilitas dengan memaksimalkan potensi yang ada. Nah Pak, untuk perekrutan teman-teman disabilitas sendiri, apakah hanya perusahaan hanya melihat berdasarkan kompetensi Pak? Atau ada hal-hal lain yang harus perusahaan pertimbangkan? Misalkan seperti apakah bukan kekurangan ya Pak ya, disabilitasnya tersebut dapat berguna lah bagi perusahaan tersebut gitu, atau tidak menjadi masalah dalam mengoperasikan atau dalam ikut bekerja bersama perusahaan tersebut. Ya tentu akan ada konsekuensinya dalam perusahaan. Kita kemarin baru berdiskusi dengan ILO bagaimana bersama dengan anak-anak kaum disabilitas. Mereka punya keunikan sendiri. Ada yang maunya dia bekerja di dalam ruangan yang gelap. Kemudian ada yang mungkin tidak mau mendengar suara-suara berisik. Ada punya keunikan seperti itu agar dia bisa maksimal. Tentu tidak banyak perusahaan yang bisa mengakomodir semua kebutuhan yang unik dari kaum disabilitas. Tapi tentu persoalan kesetaraan, persoalan membangun culture baru di kantornya dan mendapatkan benefit kompetensi dari saudara-saudara kita itu bisa menjadi pertimbangan buat si pemilik perusahaan untuk merekrut mereka. Jadi ya perlu memang ekstra usaha yang lebih dari si perusahaan, dan untuk karena itulah kita perlu memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan, kepada lembaga-lembaga yang mau atau yang sudah merekrut, mempekerjakan saudara-saudara kita kaum disabilitas ini. Karena memang susah untuk mengajaknya untuk voluntary, mengajak merekrut saudara-saudara kita di kaum disabilitas ini. Tapi untuk contohnya nih Pak, misalkan sebuah perusahaan ingin merekrut tunanetra Pak. Secara kompetensi para tunanetra ini sudah memenuhi standar Pak. Namun apakah ada seperti penilaian tertentu gitu Pak, misalkan
eh, para tunanetra ini hanya dapat diterima andai kata penglihatannya hanya rusak atau kurang seperkian persen seperti itu Pak. Apakah ada penilaian seperti itu dalam penerimaan para kaum disabilitas? Tentu setiap perusahaan punya keunikannya masing-masing dan punya kebutuhannya masing-masing. Jika mereka misalnya mau merekrut orang yang memiliki suara bagus untuk dan memahami bagaimana melayani pelanggan melalui telepon misalnya. Dengan kompetensi seperti itu, saudara-saudara kita yang tunanetra, saya pikir ada yang mampu melakukannya. Jadi mereka punya suara yang bagus dan punya kemampuan untuk menjawab telepon pelanggan, itu bisa dipekerjakan pada perusahaan itu untuk menjawab telepon dan mengarahkan pesan-pesan ke bagian yang lain yang untuk melayani. Jadi kendala-kendala yang bisa menjadi maksud saya ketidakmampuan teman-teman kita disabilitas yang bisa menjadi kendala tentu sudah dipertimbangkan oleh rekrutmen pasti, dan rekrutmen juga di semua kantor menerapkan hal yang sama kepada orang-orang yang tidak memiliki disabilitas juga. Tentu mereka mempertimbangkan apakah ini mampu mengerjakan satu pekerjaan, satu kompetensi yang diharapkan. Ya tentu kita semua bekerja dan diterima dalam perusahaan karena dilihat dari kompetensi itu, gitu. Jadi saya pikir banyak ya kesempatan yang bisa diambil oleh teman-teman kita disabilitas, dan rekrutmen adalah salah satu cara agar terjadi simbiosa mutualisme, terjadi sinergi bersama disabilitas bekerja dengan baik di kantornya, dan perusahaan mendapatkan benefit dan bisa membagikan keuntungan itu baik kepada investor maupun kepada karyawan pekerjanya. Itu. Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas tersendiri untuk para teman-teman disabilitas, Pak? Seperti yang Bapak sebutkan barusan, tentunya dengan merekrut teman-teman disabilitas, perusahaan perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang memudahkan mereka untuk mengakses pekerjaan mereka. Nah, sementara kan itu semua butuh uang yang tidak sedikit ya Pak ya. Menurut Bapak, itu kan sebagai tantangan ya Pak. Menurut Bapak bagaimana nih Pak dalam solusi dalam mengurangi tantangan tersebut agar tantangan tersebut dapat dilewati oleh perusahaan-perusahaan swasta? Kembali tentang kompetensi dulu. Setelah kompetensi tentu ada keunikan yang di-adjust, disesuaikan dengan kondisi orang yang kita rekrut. Misalnya yang seperti tadi saya katakan, ada yang mau ruangannya gelap. Kalau kompetensinya match, tentu perusahaannya mau memberikan ruangan khusus buat dia agar dia bisa berkarya. Atau tidak ada kebisingan misalnya. Mungkin bisa juga si perusahaan memberikan headset barangkali hanya untuk dia bisa fokus untuk satu pekerjaan dia. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan, dan tentu ini akan menimbulkan, ada yang menimbulkan cost ekstra, ada yang memang sudah tersedia di perusahaan itu. Nah, untuk yang mendapatkan akhirnya menambah cost ekstra itu tentu itu kebaikan mereka ya. Itu satu sisi kebaikan mereka, dan kedua kita perlu ada media yang cukup baik untuk memberitakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan perusahaan ataupun lembaga seperti ini. Agar apa?
agar banyak orang yang melakukan hal yang sama, melakukan hal yang baik ini, merekrut teman-teman kita disabilitas dengan menyediakan kebutuhan atau keperluan yang mereka butuhkan agar tidak terkendala mengerjakan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Jadi perlunya ada penghargaan dan pemberitaan terhadap inisiatif-inisiatif baik ini. Lalu saya mau berbicara tentang beberapa spektrum. Tadi Bapak sempat menyebutkan beberapa spektrum disabilitas. Ya. Ada berapa spektrum sih Pak sejauh ini? Waduh, itu banyak ya. Jadi misalnya dari low vision ke tunanetra atau totally blind itu banyak sekali. Ada yang hanya bisa lihat cahayanya, terang atau gelap. Ada yang kabur, ada yang benar-benar totally blind atau buta total. Jadi ada yang begitu juga dengan disabilitas yang lainnya. Ada yang hanya single, ya, single disabilitas. Ada juga ganda, artinya dia punya ketunaan ganda. Bisa dia tunarungu dan tunawicara, atau dia malah tunadaksa dan ya ada yang lain. Jadi bahkan ada juga saudara-saudara kita yang bukan cuma ganda tapi udah banyak. Jadi menumpuk di bukan menumpuk ya. Ya ada beberapa kekurangan atau keterbatasan di dalam diri dia. Jadi untuk hal ini pun kita mesti bijak melihat bahwa sebenarnya kita pun bukan ciptaan Tuhan yang sempurna gitu. Bahwa ada teman kita terlihat secara kasat mata tidak sempurna, bukan berarti kita sempurna. Tapi atau ada yang teman kita yang punya keterbatasan, saya juga punya banyak keterbatasan juga gitu. Itulah akhirnya membuat budaya baru di bangsa kita atau di dalam sebuah komunitas. Ketika ada saudara-saudara kita disabel ini, mereka bisa menjadi inspirasi untuk membuat satu perubahan budaya agar kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu bagi saya. Saya mau membahas sedikit nih Pak tentang disabilitas intelektual dan mental Pak. Karena saya jarang mendengar pemberdayaan disabilitas intelektual dan mental. Saya jarang mendengar adanya program-program pemberdayaan untuk teman-teman kita tersebut. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada Pak pemberdayaan untuk teman-teman kita tersebut, dan apakah memungkinkan untuk swasta merekrut teman-teman kita disabilitas intelektual dan juga mental? Ya, ada beberapa spektrum juga disabilitas intelektual ini. Jadi kita tidak bisa patok bahwa mereka dalam spektrum yang sangat berat gitu. Ada yang sangat berat, tapi ada juga yang ringan, yang kita perlu empati melihat di mereka bahwa ada beberapa anak yang jago animasi, jago fotografi, videografer, dan mereka sudah bisa membuat usahanya sendiri. Kemudian ada juga ada juga di dunia dan di Indonesia ikut serta dalamnya, namanya Paralimpik. Pernah dengar ya Paralimpik? Paralimpik adalah olimpiade buat para disabilitas. Nah, mereka punya potensi. Ada yang memiliki potensi berenang, ada yang memiliki potensi cabang-cabang olahraga yang lain, yang itu adalah sebuah prestasi buat negeri kita dan mengharumkan bangsa kita. Ada yang aktif dalam seni, lukisannya bagus dan diapresiasi baik di dalam maupun di luar negeri. Itu pun menjadi bagian dari potensi negeri kita.
Jadi memang potensi-potensi saudara-saudara kita ini belum bisa dinikmati seluruh bangsa karena kita belum banyak media yang ikut serta dalam memberitakan kehebatan, kemampuan dari teman-teman kaum disabilitas ini. Jadi itu yang tadi saya katakan, perlu ada penghargaan bagi institusi, bagi lembaga maupun kampus atau perusahaan yang bergerak di bidang atau mengikut sertakan mereka sebagai bagian dari lembaganya. Begitu juga perlunya ada pemberitaan terus-menerus agar ini menjadi isu bersama dan bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang mereka. Tantangan terbesarnya sendiri ini Pak untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas intelektual dan mental. Apa sih Pak tantangannya yang berbeda juga dari tantangan dengan kita memberdayakan teman-teman disabilitas fisik? Terutama sih untuk spektrum yang ringan ya. Kalau spektrum yang berat kan kita sudah langsung terlihat. Tapi untuk teman-teman yang ringan itu kadang tidak terlihat dan ikut membaur di dalam masyarakat. Dan untuk mereka tantangannya adalah kebanyakan bukan ini satu-satunya atau hanya ini, kebanyakan social life, karena kehidupan sosial mereka dimulai, bayangkan ya, rata-rata kok teman-teman kita kaum disabilitas memiliki tumbuh kembang yang mungkin ada beberapa yang dibina oleh orang tua yang cukup mumpuni, tapi banyak juga yang tidak mumpuni, sehingga melahirkan anak-anak yang minder, kurang percaya diri, dan akhirnya tidak bersosialisasi. Ada banyak orang tua yang anaknya memiliki disabilitas, tidak masuk di dalam komunitas, tidak pernah keluar rumah karena malu. Nah, ini yang mau kita ajak bersama-sama. Seluruh elemen masyarakat hendaknya mau melihat mereka sebagai dirinya sendiri, bahwa kita sama-sama kok memiliki keterbatasan. Saya punya keterbatasan dan mereka juga punya keterbatasan, sehingga kita bisa melahirkan satu komunitas yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Jadi kendala sosial inilah yang perlu dari kita mengajak mereka untuk masuk di dalam komunitas-komunitas yang ada. Oke, terakhir nih Pak, ada pesan untuk pihak swasta nggak sih Pak tentang adanya CSR, mungkin program-program mereka atau perekrutan mereka terhadap teman-teman disabilitas? Ya, saya berharap teman-teman berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik, gitu ya. Berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, bukan semata-mata untuk keuntungan. Memang itu adalah landasan perusahaan tersebut agar mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi ada hal yang lain, bagaimana mengikut sertakan teman-teman saudara-saudara kita disabilitas semakin berperan di dalam pembangunan melalui baik perusahaannya maupun mungkin mereka membantu dengan CSR membangun UMKM bagi teman-teman kita ini, atau ya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kreativitas program manajer CSR program manajernya maupun biasanya CEO atau direktur yang ada di perusahaan tersebut. Kita berharap semakin banyak, semakin ramai, dan Indonesia bisa mempunyai inisiatif baru dalam pembangunan kaum-kaum rentan, termasuk di dalamnya kaum disabilitas. Oke, terima kasih banyak Bapak Fernandes. Sama-sama Sabrina, diundang lagi ya. Baik Pak.
bermanfaat ya pembicaraan kita hari ini, Pak. Ya, Terima kasih. Ya itulah pemirsa Gema Pos, pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.